semua kecelakaan dan teror ini. Valen hanya bisa gemas ketika melihat istrinya itu hanya menggeleng-gelengkan kepalanya karena memang dia tidak tahu bahwa salah satu dari orang-orang yang ada di dekatnya itu adalah orang yang berpotensi untuk mencelakakan dirinya dan juga keluarganya. Tere dan pamanku, kata Valen dengan nada tegas. Kata paman Dewa anaknya sudah meninggal karena kebakaran yang melanda di rutan Blok B tempat Tere berada. Tanya Anindya dengan raut wajah heran. Tidak mungkin kan kalau Tere kembali dari kubur karena seingat Anindya Tere itu sudah dikuburkan di pemakaman keluarga milik keluarga Bagaskara. Siapa yang memberikan informasi itu kepada kamu? Lagi ngapalin dengan nada menyelidik. Mama. Kayaknya kalau nggak salah beberapa hari yang lalu Om Dewa mengatakan hal ini kepada Papa dan Mama terus mereka juga datang ke pemakaman dari Tere jadi kupikir Tere meninggal dalam kondisi kebakaran parah sehingga jasadnya tidak bisa dikenali. Sahut Anindya dengan nada yang lebih heran karena dia melihat bahwa suaminya bahkan tidak percaya kalau sepupunya itu sudah meninggal di dalam kebakaran padahal Papa dan Mamanya melihat sendiri ketika jasad yang sudah hitam itu dikuburkan di pemakaman keluarga Bagaskara. Pada kenyataannya bukan seperti itu, sayang. Kita sudah melakukan penyelidikan. Bahkan kita sudah menemukan siapa sebenarnya yang sudah membakar rutan itu dan sekaligus membunuh supir yang menabrak mobil ayah sehingga ayah tidak sadarkan diri sampai sekarang. Sahut Valen menjelaskan kepada istrinya dengan perlahan. Jadi ada orang lain yang menggantikan tubuh Tere dengan tubuh orang lain sehingga kita itu sekarang menguburkan orang yang salah. Begitu maksud kamu, Mas? Tanya Anin menegaskan. Anindya semakin heran ketika melihat suaminya itu mengangguk-anggukkan kepalanya tanda dia mengiyakan apa yang dipertanyakan oleh Anindya. Siapa yang melakukan? Tanya Anin dengan cemas. Saya tidak bisa membayangkan betapa gilanya orang yang melakukan hal tersebut. Jangan-jangan orang itu mengalami gangguan jiwa. Karena hanya orang gilalah yang memikirkan skenario seperti itu. Paman aku. Dia juga yang sudah berusaha membunuh aku dengan kecelakaan konyol yang membuat aku tidak bisa mengingat masa laluku. Paman jugalah yang sudah membunuh ibuku. Dan dia juga orang yang sama yang menjadi dalang dari kecelakaan yang terjadi pada ayahku. Jelas Valen dengan nada tegas. Anin berusaha telentang dengan posisi tidur yang saat ini karena dia ingin memandang wajah suaminya. Dia ingin melihat bahwa suaminya tersenyum dan mengatakan bahwa apa yang dia katakan itu hanya bercanda saja. Tapi ketika dia menoleh ke arah suaminya dia menjadi sadar bahwa suaminya tidak bercanda dengan perkataannya. Berarti memang paman dari suaminya itu yang telah merancangkan semua rancangan-rancangan kecelakaan kepada seluruh keluarga Weston. Jahat sekali paman kamu, Mas. Sergah Anin sedikit meradang. Valen heran kenapa istrinya itu mendadak jadi singa betina. Jadi kita punya sedikit rancangan untuk menangkap basah kelakuan bejatnya itu. Selama ini kami tidak memiliki bukti yang benar-benar konkret tentang hal ini. Ini sebenarnya juga bukan sebuah dugaan kosong karena Mas mengingat dengan jelas ketika Mas didorong dari mobil yang sedang melaju dengan kencang membuat tubuh Mas itu terasa remuk redam dan terjatuh di jurang di mana kakek Arka menemukan Mas di sana. Jelas Valen dengan mata yang menerawang jauh. Apa itu? Saat ini mereka mengincar kedua anak kita. Jadi Mas merancangkan hanya mengakui salah satu dari anak kita. Bukan untuk seterusnya ya ini hanya sampai mereka memperlihatkan rencana apa yang sedang mereka lakukan. Dan juga masih ingin meminta tolong kepada kamu untuk tidak ada saat melahirkan anak ini. Maksudnya meninggal. Hanya tidak ada saja. Bukan meninggal. Ya kayaknya sama aja.
Jangan bilang begitu. Mas gak rela melakukan hal ini. Ini semua karena Mas terpaksa. Mas harus melindungi kalian, kata Valen sambil memeluk lebih kencang istrinya itu. Iya, aku juga tahu. Terus skenarionya aku dan salah satu bayi kita akan kamu asingkan di sebuah tempat yang tersembunyi sehingga mereka tidak bisa menemukan kita, begitu kan maksudmu, Mas? Tebak Anin dengan segera. Ia yakin itu yang bakal suaminya katakan. Tetapi dia lagi-lagi merasa heran melihat bahwa suaminya menggeleng-gelengkan kepalanya, tanda apa yang dia tebak tadi salah. Lalu, aku akan membawa kamu dan kedua anak kita ke sebuah panti asuhan yang memang ada di bawah pimpinan Weston Group. Tempatnya tidak jauh dari sini. Ayah pun akan aku taruh di tempat yang sama dengan kamu dengan segala peralatan medis yang canggih yang sudah kita siapkan untuk menopang kesehatan ayah di sana. Dan kita juga sudah merancangkan akan meminjam bayi dari kerabat jauh Erik beserta seorang babysitter. Ia akan menjaga bayi itu di rumah besar kita, kata Valen sambil menjentikan jari di wajah Anin. Karena istrinya itu terbengong dengan skenario yang diceritakan kepadanya barusan. Hei, kamu kenapa sih kok malah bengong seperti sapi ompong begitu? Aku sudah tahulah kalau wajahku itu benar-benar tampan dan mengalahkan bintang-bintang iklan yang bertebaran di TV, tapi kamu nggak usah terpesona pada aku seperti itulah, kata Valen dengan tingkat kepercayaan diri yang tinggi. GR. Siapa yang terpesona dengan kamu seperti itu? Lagian kan rancangan ini katamu yang bikin adalah Erik. Jadi kalau misalkan rancanganmu ini membuat aku terpesona, mestinya aku terpesonanya pada Erik bukan kepada kamu, Mas. Sanggah Anin kesal. Tidak akan aku biarkan kamu sedetik pun terpesona dengan laki-laki lain selain diriku. Memang gagasan utama yang bikin rancangan adalah Erik. Tapi aku memodifikasinya agar tidak persis seperti itu. Jangan lupa kalau aku ini orangnya out of the box. Jadi nggak mungkin menjiplak begitu saja. Aku selalu menjadi penganut sistem ATM. Yang berarti amati, tirukan dan modifikasi. Jelas Valen dengan nada jumawa. Bola mata Anindya berputar karena dia kesal dengan ungkapan-ungkapan yang dikatakan oleh suaminya itu. Apa yang dikatakan oleh suaminya itu tidak salah, tapi karena suaminya itu mengatakan dengan nada menjengkelkan membuat Anindya menjadi kesal. Sukamulah, Mas. Jadi gimana? Kamu ikut berdrama. Aku hanya ingin kalian aman. Rengek Valen dengan nada manja. Nada yang hanya keluar saat bersama Anin. Hai readersku sayang. Welcome back. Ini adalah update pertama di hari ini. Dijamin pasti puaskan karena autor hari ini akan update sebanyak 2 kali. Eits! Jangan lupa untuk tetap like, vote dan juga memberikan gift yang banyak. Supaya autornya semakin bersemangat dalam mengupdate cerita. Oh ya, sembari menunggu updatean cerita ini bisa cek karya-karya autor yang lain. Ditunggu like, share, vote dan gift-nya. Happy reading. *****. Valen menatap istrinya itu dengan tatapan aneh yang tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Are you Anindya Bagaskara Weston? Yes I am, Hubi. Tapi kenapa kamu huming kayak Nisa Sabian? Kukira kamu tadi Nisa. Aduh sakit sayang. Kata Valen menjerit gara-gara dicubit perutnya yang berotot. Rasain. Jadi gimana? Oke. Kata Anindya sambil mengacungkan jempol tangannya tanda dia menyetujui apa yang menjadi rencana Valen dan Erik. Tak terkira perasaan Valen saat ini karena dia akan berpisah cukup lama dengan anak dan istrinya.
Walaupun dia masih bisa sembunyi-sembunyi datang ke rumah panti asuhan itu untuk menemui istri dan anak-anaknya. Dia sedih sekaligus bahagia dia karena dia bisa menyembunyikan keberadaan istrinya itu sehingga pamannya tidak dapat menyakiti keluarganya lagi. "Jangan ganjen saat gak ada aku," kata Anin menasehati. Kayaknya Anin belum memahami suaminya dengan benar. Dia lupa kalau saat tidak ada dirinya Valen itu selalu menjadi laki-laki dengan wajah yang juga dingin bahkan kepada orang-orang yang terdekat dengannya. Jadi kapan dibuat oleh Erik ini akan dilaksanakan? Tanya Anin dia sambil mengelus lengan suaminya yang melingkar di perutnya yang buncit. "Setelah kamu melahirkan kedua jagoan kita, drama akan segera dimulai. Kamu harus ingat kita harus benar-benar berhati-hati takutnya tembok-tembok di sini bisa berbicara. Jadi kamu juga harus berhati-hati dengan orang-orang yang baru dan usahakan agar kamu tidak menemui siapapun di sana. Kemungkinan orang tua kamu pun akan kita kelabui agar mereka tidak berbicara macam-macam kepada Om Dewa takutnya Om Dewa masih ada hubungan dengan anaknya." Jelas Valen kepada istrinya sambil mengelus anak-anak yang ada di dalam perut buncit istrinya itu. "Aku mengerti. Aku tahu kalau kamu itu memiliki hati yang baik tapi ingat ini kejadian sudah keterlaluan. Mereka sudah membunuh ibuku, mencelakai ayahku dan kini mereka akan mencelakai kamu dan anak-anak. Jangan lagi memandang mereka dengan pengampunan seluas samudera yang kamu miliki. Apabila nantinya aku bisa menangkap mereka kamu jangan menghalangi aku untuk menghabisi mereka. Karena mereka benar-benar sudah tidak dapat lagi diberikan kesempatan dan pengampunan lagi. Aku tidak bisa memberikan toleransi ketika mereka menyentuh ranah keluarga apalagi kalau menyangkut anak-anak kita," kata Valen dengan suara datar. Dia tidak mau lagi terprovokasi oleh kebaikan hati istrinya dan pada akhirnya mengampuni Tere dan Paman Bill. Anin dia hanya bisa mendesah kasar dan ia juga sadar kalau kelakuan dari Paman Bill juga Tere udah keterlaluan banget. Iya, aku tidak akan ikut campur lagi masalah hukuman buat Tere dan juga Paman Bill," kata Anin dengan pasrah. Lalu Valen mengecupi bahu dan lehernya dengan gemas. "Sayang, kalau malam ini aku minta jatah boleh ga? Soalnya kan kita bakal gak begituan lama loh. Aku takut kalau kamu nanti kangen sama aku." Anin memutar bola matanya dengan kesal mendengar apa yang dikatakan oleh suaminya itu. Memang Valen itu dikenal sebagai orang yang sangat over percaya diri. "Bodoh. Hahaha iya, Mas yang bakalan kangen sama kamu. Sini," kata Valen sambil menarik tubuh istrinya mendekat tanpa jarak. Dan entah bagaimana tangan Valen yang lihai itu bisa melucuti daster yang dipakai oleh istrinya tanpa disadari oleh Anin sama sekali. Dan tentunya Valen tidak mau rugi. Karena penantian yang bakal lama. Ia harus merapel jatahnya sekarang. Sampai tanpa sadar, Anin kelelahan dengan aktivitas panas yang dilakukan oleh suaminya. Padahal kan ia harus beristirahat sebelum acara operasinya besok siang. Tapi mau bagaimana lagi memenuhi kewajiban adalah salah satu tugasnya sebagai istri, bukan? Asteris. Sudah kamu siapkan semua keperluan buat hari ini, kata Valen dengan nada datar kepada Erik. Mereka masih ada di selasar rumah sakit. Valen menyempatkan keluar karena Anin sedang bersama dokter kandungan beserta suster yang sudah diseleksi secara ketat. Dan mereka benar-benar orang pilihan. Erik hanya bisa mendesah kesal karena improvisasi yang dilakukan oleh Valen itu begitu banyak sehingga dia harus mengulang semua rencananya agar bisa berjalan dengan baik.
Ya gara-gara kamu memodifikasi terlalu banyak jadi aku harus mencari bayi beserta babysitternya agar kelihatan nyata bahwa kamu baru saja mendapatkan seorang anak. Kata Erik sambil memutar bola matanya dengan kesal karena dia berarti harus menambah kerjaannya untuk mencari seorang bayi yang baru lahir dan hal itu bukan hal yang mudah. Kenapa ya aku tidak merasa kasihan dengan bertambahnya pekerjaan kamu? Rasa-rasanya aku malah senang kalau kamu pekerjaannya jadi bertambah gara-gara modifikasi rencana yang aku lakukan kepada rencanamu semula. Kata Valen sambil terkekeh geli. Tiba-tiba Dr. Prayogo keluar untuk menemui Valen dan mengabarkan sesuatu yang akan membuat orang lain merasa bahagia. Val, ada kabar bagus yang harus kamu dengar sekarang. Ayah kamu mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa dia akan segera sadar. Karena tadi ada seorang suster yang mengatakan bahwa jari jemari ayah kamu mulai bergerak-gerak seperti ingin menggapai sesuatu. Memang matanya belum terbuka tapi ini aku segera memanggil Dr. Nugroho sebagai dokter ahli saraf yang akan menangani ayah kamu untuk masalah saraf dan kelistrikan di dalam tubuhnya. Kata Dr. Prayogo dengan nada gembira. Perkataan Dr. Prayogo tadi membuat dirinya dan lebih bersemangat lagi untuk menjalankan rancangan yang sudah disusunnya bersama dengan Erik dan juga Revan. Kamu harus sudah mengecek latar belakang dari Dr. Nugroho itu, apakah dia orang yang aman untuk mengatasi penyakit dari ayah. Jangan sampai Dr. Nugroho itu malah membuat ayah semakin sakit karena ada obat yang diganti oleh dirinya. Valen mengingatkan dengan keras Dr. Prayogo untuk tetap berjaga-jaga terhadap segala macam kemungkinan. Karena dirinya pernah ada di dalam situasi tersebut. Tenang saja, aku selalu mengecek bersama-sama dengan dokter-dokter yang aku suruh untuk menolong ayah kamu. Semua obat-obatan yang akan masuk ke dalam tubuh ayah kamu sudah melewati cek dan recheck dari aku secara pribadi, bahkan suster-suster pun tidak berhak untuk menyuntikkan apa-apa ke infus maupun ke obat-obatan yang digunakan untuk mengobati ayah kamu. Memang Dr. Nugroho ini akan bekerja sama dengan aku agar aku bisa mendapatkan saran terbaik untuk kesembuhan ayah kamu. Tapi untuk obat-obatan dan sebagainya tetap aku yang akan bekerja menyuntikkan dan memasukkan serta membuat resepnya secara pribadi. Kata Dr. Prayogo meyakinkan.